Adapun zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada setiap orang muslim. Karena kita ada musibah COVID-19, kita zakat masker sama hand sanitizer itu apakah boleh diganti bahan pokok itu? Menurut madhab Syafi'i itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sekarang kita kembali lagi dalam acara Ngobrol Sambil Belajar. Berarti Ngobrol Sambil Belajar itu adalah suatu acara kita mengobrol kajian ilmu dengan tamu yang spesial. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Saya kasih clue dulu nih. Beliau adalah salah satu ustadz di Pondok Pesantren Darul Maghfirah dan termasuk lulusan Ribat Al-Fatah wal Imdad Hadramaut Yaman. Langsung saja kita kenalkan Ustadz Muhammad Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik di bulan suci yang penuh berkah ini. Tapi dalam hari-hari ini sedang sibuk apa? Alhamdulillah sibuk untuk belajar, memperdalam ilmu agama lagi karena momennya pas, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi apakah kan sekarang kita masih ada di musibah COVID-19 kan? Iya benar. Apakah sampean banyakkan waktu ke keluarga atau ke lingkungan? Oh iya pasti. Yang pertama waktu ke keluarga, karena suami istri ataupun anak itu harus diberikan haknya. Setelah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari aktivitas yang lain. Di antaranya kita juga masih dalam tahap perkuliahan, mengikuti kuliah daring, kemudian belajar ilmu agama kepada guru-guru kita yang ada di Hadramaut Yaman. Kan omong-omong kan teman-teman, beliau Ustadz Sultan itu termasuk anggota Amil Zakat Ustadz ya? Ya, alhamdulillah kami di sini dari UPZ atau Unit Pengumpul Zakat, kami dipilih menjadi Amil Zakat yang tugas kami kedepannya untuk mengelola dan konsentrasi pada zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Tapi ngomong-ngomong masalah amil itu, amil sama panitia itu beda atau sama? Nah ini perlu diluruskan. Amil atau panitia, di dalam kajian ilmu fikih, amil itu adalah orang yang diangkat presiden untuk mengelola zakat, menulis zakat, terus mendata zakat, kemudian menyalurkan zakat, dan ini legal, sah. Tapi kalau panitia, ini kebanyakan yang kita pahami adalah sekumpulan orang yang diangkat oleh masjid, oleh musola, oleh madrasah, oleh lembaga lain, sehingga mereka tidak mendapatkan yang namanya keputusan atau pengakuan yang resmi dari pemerintah. Makanya sebagian ngomong panitia yang belum mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah itu namanya amin. Amin itu adalah perantara orang di dalam menyalurkan zakat. Jadi beda ya antara amil dan panitia. Tapi untuk masalah zakatnya sendiri itu, perbedaan antara zakat, infak sama sodako itu apa tuh? Ada zakat, ada infak, ada sodako. Zakat itu adalah jumlah harta tertentu yang dikeluarkan kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Itu zakat. Jadi saya ulangi, zakat adalah jumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Ini zakat. Adapun sedekah, sedekah ini lebih umum. Jadi cakupannya umum. Bisa berupa harta ataupun bukan harta. Kalau infak ini lebih khusus, dalam arti infak ini khusus harta. Misalnya Mas Alvin memberikan semen
ke masjid, ini infak. Mas Alvin memberikan uang ke pondok pesantren, ini infak. Mas Alvin memberikan gragal atau pasir dalam pembangunan di pondok pesantren, ini namanya infak. Nah, kalau sedekah, sedekah itu lebih umum. Misalnya ada Alvin gurunya mau datang dari luar negeri. Saya punya mobil, Alvin kamu bisa nyetir apa enggak? Saya nggak bisa, Ustadz. Nah, saya punya mobil, wis mobil kamu bawa untuk menjemput gurumu. Saya itu namanya infak. Kemudian Alvin karena dia nggak punya mobil, dia sodakoh dengan fisik, dengan apa? Dengan bantuannya, itu namanya sedekah. Atau dalam arti lain sedekah itu umum, kemudian zakat itu khusus, dan infak itu lebih khusus. Jadi yang kita ketahui di sini rata-rata infak. Jadi ngasih semen, ngasih gragal, ngasih uang, kemudian ngasih bangku, kemudian misalnya ngasih kaca, misalnya ngasih material, segalanya itu namanya infak. Tapi untuk zakatnya sendiri pada zaman Nabi itu sejarahnya gimana kok bisa sampai diwajibkan sampai sekarang? Adapun zakat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu dirikanlah sholat, wa aqimuz zakah, dan laksanakan atau tunaikanlah zakat. Karena itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Makanya zakat ini ada dua nanti. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat fitrah. Zakat harta itu seperti hewan, zakat perdagangan. Kemudian ada namanya zakat tambang, kemudian ada zakat buah-buahan, wahakata, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya zakat fitrah. Lah, zakat fitrah ini yang dikeluarkan setiap tahun mulai Ramadan sampai dia mendapatkan bulan Syawal. Perbedaan antara zakat fitrah sama zakat mal itu dari apanya? Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat saya tarik zakat mal dulu ya. Jadi zakat mal adalah zakat yang mempunyai macam yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Misalnya zakat perdagangan. Jadi seorang dagang itu ada zakatnya. Kemudian ada yang namanya ternak yang dimaksud di sini adalah seperti ternak kambing, onta, kemudian sapi. Ya, ini wajib keluar zakatnya. Kemudian ada yang namanya zakat ma'din. Ma'din itu tambang. Tambang itu juga keluar zakatnya. Kemudian ada yang namanya zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, ini keluar zakatnya. Nah, ini namanya zakat mal. Kalau kita terangkan secara mendetail nanti mungkin pertemuan selanjutnya. Soalnya ini sangat lebar sekali. Nah, zakat mal ini syaratnya Islam, merdeka, harus Islam. Kalau kafir nggak wajib zakat. Ini zakat mal ya. Kemudian merdeka, orangnya harus merdeka. Budak nggak wajib. Kemudian balik, umur misalnya sudah 15 tahun. Nah, itu sudah diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. Balik harus wajib yang namanya mengeluarkan zakat mal. Kemudian nisab ini kadar yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Misalnya zakat perdagangan itu nisabnya zakat perdagangan itu nisabnya sekitar 93 gram emas. Jadi kalau kita rupiahkan 42 juta.
Kalau di dalam zakat perdagangan orang itu sudah punya uang 42 juta, maka zakatnya 2,5%. Jadi cara menghitungnya 42 juta dibagi 10, kemudian dibagi 4. Ya kayak gampangannya 1 juta. 1 juta dibagi 10 itu 100.000. 100.000 dibagi 4, 20.000. Jadi 1 juta itu keluarnya cuma 25.000. Itu namanya nisab. Kemudian haul, ada haul itu harus 1 tahun. Gak wajib ya zakat perdagangan sebelum 1 tahun dikeluarkan, gak wajib, harus 1 tahun. Misalnya dia mulai zakat mulai 1 Ramadan, maka sampai 1 Ramadan berikutnya itu wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Atau misalnya dia mulai berdagang mulai tanggal 25 Ramadan, terus nunggu 1 tahun, ketemu 25 Ramadan, di sini dia mengeluarkan zakat perdagangan. Terus ada yang namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan kepada semua umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Syaratnya zakat fitrah, makanya perbedaannya itu di dalam syarat-syaratnya. Di dalam zakat fitrah itu merdeka, Islam, harus Islam. Makanya nanti kita kalau mau mengeluarkan zakat fitrah harus Islam. Orang kafir atau orang non muslim itu nggak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian setelah Islam merdeka, harus merdeka. Makanya budak, dulu ada yang namanya budak. Alhamdulillah sudah nggak ada perbudakan sekarang. Dulu orang bisa dijual, bisa dibeli di pasar, cari budak. Oh ini budak cocok. Nah, ini budaknya kok agak gemuk, saya nggak cocok. Terserah. Dulu itu berjual belikan. Nah, budak seperti ini nggak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, syaratnya zakat fitrah itu harus dia mempunyai kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan pokoknya pada hari raya dan malamnya. Jadi saya ulangi, syarat yang ketiga daripada zakat fitrah dia mempunyai uang atau mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhannya ini melebihi pada waktu hari raya dan malamnya. Misalnya, ya naudzubillah min dzalik, kayak sekarang COVID-19, ada orang kan penghasilannya ada yang per hari. Jadi kalau misalnya nggak dagang ya nggak makan. Nah, bagaimana menghadapi fenomena seperti itu? Nah, orang kayak gini atau tipe macam seperti ini nggak wajib. Karena apa? Karena nggak punya uang. Karena pendapatannya setiap hari. Kalau hari itu makan, ya hari itu. Kalau hari itu berdagang, ya hari itu makan. Kalau hari itu nggak berdagang, ya nggak makan. Tapi untuk keutamaan zakat itu sendiri itu apa? Keutamaan zakat, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, mana kosoma lalu min sodakotin bal yazad. Jadi harta yang dizakatkan itu tidak akan berkurang, terus bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya bahwasanya zakat ini bisa menjaga hartanya. Makanya ada orang yang tanya, bagaimana sampean kepingin hartanya terjaga? Yuk keluarkan zakat deh. Padahal cuma berapa zakat? Zakat fitrah, kalau nanti kita bahas zakat fitrah itu cuma satu sok itu 4 mud. 4 mud itu sekitar 2,5 kilo, ada yang ngomong 3 kilo. Itu bisa sudah menjaga harta kita. Makanya dulu ada cerita, ada seseorang, beliau itu membawa uang dikresek, bayangkan, dikresek uang itu dibawa uang 1 M. Bayangkan, dikresek itu bawa uang 1 M. Lah orangnya itu naik mikrolet biasa, kok kresek itu isinya uang. Akhirnya orang yang terdekat dengan beliau tanya, ya fulan, wahai guru, wahai syekh, jenengan
naik mikrolet, terus bawa uang dikresek, uangnya banyak sekali. Apa jawab beliau? Ketahuilah Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, barang siapa yang ingin selamat hartanya di dunia, hendaklah dia mengeluarkan zakat. Aukamakor, begitu. Dan uangnya utuh, nggak nggak berkurang sama sekali. Makanya itu zakat sangat perlu sekali. Di antara keutamaannya juga zakat itu bisa membersihkan hatinya orang yang mengeluarkan zakat. Mungkin sebelum zakat dia itu suka dengki, sebelum zakat itu dia suka bohong, sebelum zakat itu suka dia menjelek-jelekan orang lain, suka dia mengejek orang lain, misalnya suka ngerasani. Walhasil dia amalnya jelek semua. Kemudian dia mengeluarkan zakat, maka dengan zakat itu hartanya bisa bersih, bisa suci, dan juga hatinya orang tersebut juga bisa suci. Na'udzubillah min dalik, kayak siapa namanya? Ada namanya zaman dahulu, zaman Rasulullah, itu Tha'labah dulu kan ceritanya beliau fakir miskin, kemudian kemudian nggak punya harta, setelah sholat ngilang, setelah sholat salam ngilang, setelah sholat ngilang. Ditanya sama Rasulullah, ya wahai Tha'labah, kenapa kamu kok setelah sholat kok ngilang terus? Ya Rasulullah, baju saya cuma satu, gantian sama istri. Kalau saya baca wirid, kasihan istri saya nggak pakai baju di rumah. Wah, kata. Akhirnya sahabat tersebut nggak kuat miskin. Akhirnya apa? Akhirnya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang kaya. Aku begini lebih baik. Akhirnya dia minta terus kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa, dikasih 2 kambing, laki-laki sama perempuan, kawin wis. Cepet. Jadi lahir itu langsung 10, 20, hebat. Karena Rasulullah yang doa, barokah. Akhirnya yang biasanya sholat 5 waktu, subuh tok. Akhirnya biasanya setiap hari sholat seminggu sekali. Biasanya sholat sebulan sekali, sampai sholat setahun sekali, Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, wahai sahabatku Abu Bakar, coba kamu datang ke fulan sahabat itu, kamu minta zakatnya. Datang sahabat Abu Bakar, minta zakatnya, keluarkan zakatmu. Apa kata dia? Ini bukan zakat, ini pajak, gini. Intinya dia nggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya sampai Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar mengutus seseorang untuk ngambil zakat, nggak mau. Terus begitu sampai meninggal Sayyidina Utsman bin Affan, sampai khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian meninggal semua beliau-beliaunya ini. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal dunia. Akhirnya dia bingung, gimana ini? Akhirnya dia meninggal tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis kan, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, nanti terserah di hari kiamat dia mau kumpul sama orang Yahudi atau orang Nasoro. Ngeri sekali. Nah, itu faedahnya atau keutamaan orang yang mengeluarkan zakat. Tapi untuk orang yang tidak zakat itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu ada sanksinya atau dibiarkan gitu? Kalau sengaja itu dosa ya. Jadi misalnya kayak sekarang mau hari raya, dia sengaja nggak mengeluarkan zakat fitrah, ya berdosa. Nanti puasanya bagaimana? Itu pahala puasanya berkurang. Nah, kalau tidak sengaja, ya apa nggak sengaja ini? Kayaknya mustahil ya, sekarang ada sosmed semuanya, nggak sengaja. Insya Allah semuanya diingatkan. Toh misalnya nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Cuma nanti ketika dia sudah diingatkan, ya wajib mengkodoknya.
Tapi kembali lagi ke apa itu pembahasan yang awal soal zakat fitrah. Apakah seorang bapak-bapak wajib membayarkan zakat anaknya? Jika wajib, apakah anaknya suruh niat atau diwakilkan bapaknya? Oh, bapak, ya. Jadi kok idahnya begini, setiap orang yang wajib dinafkahi, setiap orang yang mempunyai kewajiban, setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi kepada keluarganya, maka dia yang wajib mengeluarkan zakat. Saya ulangi, setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi kepada istri, kepada anak, yang mengeluarkan siapa? Bapak. Istri dan anak tidak usah mengeluarkan. Jadi misalnya malam Id atau malam Idul Fitri, bapaknya beli beras, wajib. Siapa yang niatkan? Ya bapaknya. Nah ini kalau anaknya masih kecil. Kalau misalnya anaknya sudah balik umurnya misalnya 23 tahun, itu bagaimana? Nah, caranya si orang tua itu meminta izin kepada anaknya. Nak sampean wis balik, ini zakate ya opo lek tak niati. Jare anake gak usah Pak, saya niati ya wis anaknya. Kalau misalnya bapak ya wis Pak sampean niatno. Itu wajib diniati oleh anaknya. Berarti Ustadz untuk syarat zakat fitrah sendiri itu apa aja Ustadz? Baik. Syarat zakat fitrah yang pertama Islam. Yang kedua merdeka, yang ketiga jadi Islam ya, Islam orang kafir gak wajib. Kemudian merdeka, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang sedang dalam keadaan budak gak wajib. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan harta dari makanan pokok pada hari lebaran dan malamnya. Jadi ibaratnya dia mempunyai harta lebih ketika waktu lebaran dan malam lebaran. Jadi 3 itu. Sebagian ada yang menambahi lebih dari utang, mempunyai kelebihan dari utang. Misalnya saya ini punya utang 2 juta. Saya ini punya utang 2 juta. Tapi uang saya cuma 1 juta, itu bagaimana? Itu gak wajib. Jadi misalnya saya punya utang 2 juta, kemudian saya cuma punya uang 1 juta, itu gak wajib, harus lebih daripada utangnya. Tapi untuk volume zakat fitrah sendiri itu berapa Ustadz, sama yang harus dibayar itu apa itu beras atau selainnya beras, uang atau gimana? Jadi volume zakat yang pertama menurut madhab Syafi'i sesuai di dalam kitab Busyra Karim itu 1 sok. 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mud. 4 mud itu berapa? Sebagian ulama mengomentari 4 mud itu 2,5 kilo. Ya. 2,5 kilo makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras, ya wis 2,5 kilo beras. Ada sebagian yang lain mengomentari enggak, bukan 2,5 kilo tapi 3 kilo. 3 kilo makanan pokok. Kalau kita beras ya 3 kilo beras. Tapi kata ulama lebih hati-hatinya kita ngambil berapa? 3 kilo. Untuk esensi yang dizakati itu apa? Sesuai madhab Syafi'i itu zakat dengan beras, dengan beras atau makanan pokok. Gimana kalau zakat dengan uang? Nah, dari madhab Syafi'i tidak ada imam atau orang yang mengikuti madhab Syafi'i yang berpendapat boleh zakat dengan uang. Tapi kita taklid dengan madhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mengatakan boleh zakat fitrah dengan uang. Kenapa wahai imam? Iya, karena uang itu bisa mencukupkan mereka, kemudian mereka bisa beli sesuai kebutuhan mereka. Terkadang ada orang yang berasnya banyak, tapi butuh uang, kan? Berasnya banyak tapi butuh
butuh uang. Loh, bagaimana kita menyikapi hal itu? Nah, kalau misalnya ada orang yang tanya boleh nggak zakat dengan uang, ya wis kita taklidnya dengan madhabnya Hanafi. Beliau mengatakan boleh memberikan atau menunaikan membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Kalau misalnya 1 kilonya sekarang 10.000 misalnya tok ya, 1 kilonya 10.000, kalau 3 kilo ya 30.000. Nah, kita bayar 30.000 gitu. Tapi untuk masalah zakat yang bahan pokok, kalau zakatnya itu uang tapi kita diganti, berarti karena kita ada musibah COVID-19, kita zakat masker sama hand sanitizer itu apakah boleh diganti bahan pokok itu? Menurut madhab Syafi'i itu tetap tidak boleh membayar zakat dengan masker dan hand sanitizer. Nggak ada itu, nggak boleh. Jadi nggak boleh, tetap zakat itu dengan beras. Kalau misalnya kesulitan nggak bisa, dengan uang. Tapi gampang, mensiasatinya gampang. Jadi kita ngambil pendapatnya Imam Hanafi, ya, kita berikan fakir miskin uang, ya wis dia beli hand sanitizer, kemudian masker. Masker sekarang di mana-mana banyak. Ada yang masker 5 ribuan, nah, ada yang 7 ribu dan seterusnya. Begitu. Jadi kesimpulannya nggak sah atau tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan masker ataupun hand sanitizer. Tapi Ustadz, ngomong-ngomong masalah waktu membayar zakatnya, itu apakah waktu membayar zakat itu harus ditentukan ataupun bebas saat bulan Ramadan? Jadi ulama fikih mereka itu menjelaskan tentang waktu mengeluarkan zakat. Ada yang namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh. Jadi boleh mengeluarkan zakat. Kapan boleh mengeluarkan zakat? Mulai awal Ramadan. Boleh, terserah. Mulai awal Ramadan, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, boleh, monggo, terserah milih. Itu waktu jawaz. Kemudian ada yang namanya waktu wujub. Waktu wujub itu waktu wajib dia mengeluarkan zakat. Kapan waktu wajib dia mengeluarkan zakat? Ketika seseorang itu mendapati Ramadan atau sebagian Ramadan dan mendapati sebagian bulan Syawal. Maksudnya bagaimana? Saya misalkan begini. Ada bayi lahir sebelum maghrib, wajib zakat apa enggak? Kalau bayi lahir, ini malam hari raya ya. Bayi lahir sebelum maghrib, wajib enggak dia mengeluarkan zakat? Insya Allah wajib. Wajib. Kenapa kok wajib? Karena dia mengikuti sebagian bulan Ramadan, karena posisinya masih Ramadan. Kemudian setelah masuk maghrib dia mendapati Syawal, yaitu Idul Fitri. Sekarang dibalik, misalnya ada bayi lahir setelah maghrib, bagaimana? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Bayi ini tidak mendapati bulan Ramadan, cuma mendapati bulan bulan Syawal. Wahakada. Atau misal aja ini, ada orang nikah malam rioyo, setelah maghrib nikah. Nah, bagaimana? Wajib nggak bagi si suami mengeluarkan zakatnya istri? Enggak. Kenapa? Karena hududun nikah, terjadinya nikah itu setelah maghrib. Wahakada. Tapi yang ada pendapat yang ngomong yang paling afdol itu mengeluarkan zakat sebelum sholat id. Tapi kalau misalnya kita sholat id bingung buat rawon, bingung buat nasi uduk, bingung buat gado-gado, kita sibuk, bingung menyiapkan baju baru, ya wis kita mengeluarkan pas malam hari raya. Gitu. Tapi kalau kita melakukan zakat secara online itu gimana Ustadz? Kalau kita video call sama amilnya niat, apakah boleh? Apa kita harus mendatangi sama beras? Online, misalnya karena pandemi COVID-19 ini, ya sudah. Gini aja, kalau misalnya dia memang benar-benar nggak bisa, misalnya dia dia batuk atau mungkin punya gejala-gejala COVID-19, lebih baik
ya online nggak apa-apa. Nanti dia telepon, video call sama amilnya, saya nggak bisa keluar. Kalau saya keluar takut nanti nular. Ya wis, nggak apa-apa online. Tapi kalau misalnya dia sehat, dia punya kalau misalnya memungkinkan, dia datang ke amil UPZ misalnya, unit pengumpul zakat Bahrul Maghfirah, ya monggo. Kalau misalnya dia sibuk, banyak urusan, banyak kesibukan, kemudian banyak yang diurusi, ya bisa. Karena jarak jauh misalnya, bisa dengan online. Yang penting tepat sasaran. Dia mewakilkan kepada amil, nanti amilnya itu mendistribusikan zakat kepada 8 golongan. Tapi untuk yang mau zakat umpama yang di rumah aja, ada apa ada lembaga yang langsung datang ke rumahnya ngambil, tapi saat niat itu ke video call itu tadi. Gimana? Kalau kita umpama kan niatnya kan sudah di HP kan, tapi untuk masalah berasnya itu apakah kita suruh orang apa amilnya sendiri suruh ke rumah? Untuk niat itu nggak harus ketika ketemu amil. Nah, jadi kita beli beras, misalnya saya beli beras, begini, kemudian saya niatkan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Niatnya nggak usah banter-banter ya, nggak usah ambil mic. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah. Kemudian misalnya pula punya istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Jadi beras misalnya begini. Jadi ketika orang niat itu gak harus ngamili. Kata fuqaha ahli fikih boleh. Sampeyan beli beras, misalnya anggota keluarganya ada 4. Sampeyan, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, caranya bagaimana? Beli beras, ya, langsung diniati. Nawaitu, pertama suaminya niat begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri karena Allah fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beras pertama. Jangan satu beras semua. Kemudian beras kedua, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat untuk istriku fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah lagi untuk anak laki-lakinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni fardu lillahi ta'ala. Saya niatkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku laki-laki fardu karena Allah ta'ala. Anak terakhir perempuan, beras baru lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti lillahi ta'ala. Saya niatkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Waduh Ustaz kok kesel yo, niat satu-satu, gabung jadi satu bagaimana, tapi berarti 4. Wis. Istriku, anakku, anakku yang 2, laki-laki dan perempuan di sini. Bapak yang niat, satu niat tok langsung paralel. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri amman yalzamu nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. Saya niatkan, itu kabeh begini. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitri dan orang-orang yang aku tanggung di dalam tanggunganku fardu karena Allah ta'ala. Wis. Tapi untuk orang-orang yang menerima zakat itu siapa saja? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa ibnis sabil. Jadi zakat diperhatikan itu untuk 8 orang tok. Dibatasi 8 orang. Selain 8 orang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama fakir. Apa itu fakir? Yaitu orang yang tidak punya harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan tanggungannya. Ya kayak sekarang di PHK, dirumahkan, ya wis. Ya fakir sudah, nggak punya penghasilan. Nah, itu berhak dapat zakat. Miskin itu punya harta, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari atau tanggungannya. Misalnya masih punya tanggungan rumah, waduh iki soro iki, punya tanggungan sepeda motor, punya tanggungan yang lain, punya tanggungan SPP anak belum kebayar 3 bulan misalnya. Nah, itu bagaimana? Dapat zakat. Kemudian wal amilin, amil. Nah, amil ini siapa? Amil ini adalah orang yang langsung dipilih oleh pemerintah dalam mengelola zakat. Jadi tugasnya mengelola zakat, mulai mendata, mendistribusikan, menyalurkan, ini tugasnya amil. Beda sama panitia. Panitia tadi gak dapat zakat. Kenapa kok gak dapat zakat? Karena mereka tidak diakui atau tidak dipilih oleh pemerintah. Jadi fakir, miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf, orang mu'allaf. Siapa orang mu'allaf? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Meskipun dia kaya, tetap dikasih zakat. Nah, itu orang namanya orang mu'allaf. Atau misalnya orang mu'allaf ini bisa juga diartikan orang yang suka baca buku Islam, tapi dia belum masuk Islam, kemudian baca video-video, kemudian rajin menghadiri majelis taklim, itu kasih zakat nggak apa-apa. Kemudian wafir riqab, budak. Budak ini juga dikasih zakat. Kenapa budak kok dikasih zakat? Untuk membebaskan ikatan perbudakan mereka. Kemudian wal gharimin 'alaiha, orang yang hutang. Hutang ya apa iki, beli es? Bukan. Hutang di sini adalah hutang untuk kemaslahatan. Misalnya dia kedatangan tamu, waduh kan ada duit rek. Nah, dihutangkan. Nah, dia dapat zakat. Kemudian dia misalnya donatur masjid, di tengah-tengah bangun kok mandek, gak ada uang, dia hutang uang, bagaimana? Dikasih zakat gak? Dikasih. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang berperang, orang yang berdakwah, itu mereka berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian kehabisan bekal. Nah, misalnya ada orang nyantri kemana, ke Papua misalnya, ke Papua, kemudian pulang nggak ono bekal, dikasih apa? Dikasih uang. Supaya apa? Supaya bisa pulang ke tempatnya. Atau orang merantau, misalnya orang yang belajar kemana, ke pondok, pesantren-pesantren nggak pulang, itu boleh dikasih zakat. Kayak santri nggak pulang itu boleh dikasih zakat. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong yang tadi masalah amil sama panitia, itu perbedaan kerjanya itu dari apa sih? Kalau kerjanya sepertinya kalau kerja itu sama, cuma dari segi legal atau tidak legal. Sama, mereka mendata. Kalau coba perhatikan, kalau dulu kita masih kecil kan biasanya zakat ditulis, kemudian didata, kemudian disalurkan. Kadang-kadang jam 9 malam waktu takbiran itu orang datang, Bu, niki sego, niki beras. Nah, insya Allah kalau kerja itu hampir sama. Cuma yang membedakan legal enggak. Kalau legal atau resmi itu dapat zakat. Kalau enggak resmi, bagaimana? Panitia dibuat oleh masjid ini, panitia dibuat oleh musola ini, panitia dibuat oleh sekolah ini, wah mereka nggak dapat zakat, gitu. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, cuma iman gitu. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, sampean itu amil atau panitia? Alhamdulillah kami di sini di pondok bergerak dalam bidang amil zakat. Jadi di pondok itu ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi unit pengumpul zakat Bahar Maghfirah itu di bawah naungan Basnas, Badan Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kita atau status kita, UPZ kita di bawah Basnas ini sudah resmi. Jadi resmi kita juga punya SK. Jadi kita secara agama Islam atau secara negara kita juga berhak
Misalnya ada Mas Alan belum mengeluarkan zakat dagang, Mas keluarkan. Ada Mas Alif misalnya belum mengeluarkan zakat, Mas keluarkan. Itu kita berhak dan kita boleh melakukan hal tersebut karena itu pekerjaan kita. Itu namanya amil zakat. Ngomong-ngomong Ustadz, seumpama saya atau teman-teman yang sedang menonton ingin membayar zakat melalui UPZ itu gimana sih Ustadz? Monggo dipersilahkan datang langsung ke kantor UPZ Bahrul Maghfirah yang berlokasikan di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Jalan Joyo Agung atas nomor 2, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang. Atau hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi website kita di bawah ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi tidak ada alasan untuk kalian semua tidak membayar zakat. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang syarat, waktu, siapa sih orang yang menerima zakat, bahkan lembaga apa yang menerima zakat. Untuk mengulangi kesimpulan yang tadi, mari kita tanyakan ke Ustadz Sultan, apa sih zakat mal dan zakat fitrah? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan dan dikerjakan oleh setiap muslim. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah jumlah harta tertentu yang wajib diberikan oleh seorang muslim kepada golongan tertentu. Ini yang dinamakan zakat mal. Adapun zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada setiap orang muslim, tepatnya mulai awal bulan Ramadan sampai bulan Syawal meskipun sebentar. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya zakat ini sangat penting untuk kita. Sangat penting dalam menyelamatkan harta kita. Sangat penting di dalam membersihkan diri kita. Sangat penting di dalam konteks mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ketika kita semua mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, kebaikan, keberkahan, berkembangnya terus harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi berkah dan dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk teman-teman, jangan lupa zakat, ingat UPZ Bahrul Maghfirah. Oke teman-teman, kita undur diri dulu bersama saya Wahid Maulana Ahsan dengan Ustadz Muhammad Sultan. Please like, comment, dan subscribe. Ngobrol sambil belajar, sharing sebelum sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.